萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Setelah tawa keras Xiaoyan yang turun dari langit, teratai api 3 warna berukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi nyala api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang berfluktuasi secara intens dimanapun lotus api berlalu. Garis spasi hitam gelap tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun lotus api terbang. Kegelapan yang tak berujung menyebabkan seseorang merasa kaget. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi dari seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi alam dunia juga menjadi penuh kekerasan. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan tak terhitung orang yang melihatnya tercengang. Kekuatan menakutkan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli itu, yang berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan dalam memicu. Dari langit, Feng Qing'er menatap teratai api yang telah berubah menjadi kilauan api yang menerjang. Ekspresi dinginnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura yang memusnahkan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di dalam hatinya meskipun statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pria muda ini dari usia yang sama sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaian mengejutkannya. Namun, hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna yang menakutkan ini, persepsi dia terhadap Xiaoyan dalam hatinya dibangkitkan terlepas dari bagaimana dia tidak mau membiarkan itu terjadi. Kalau tidak, orang yang pada akhirnya akan menderita kemungkinan dirinya. Mata Feng Qing'er menatap pada teratai api berwarna 3 yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Kesendirian dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara, terbang kembali dengan cara yang seperti kilat. Sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan lonceng Phoenix. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi besar di belakangnya tampaknya telah hidup kembali ketika teriakan itu terdengar. Tangisan Phoenix tajam terpancar ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng ini sangat besar. Warnanya hitam pekat dan di permukaan lonceng besar adalah Phoenix hitam terbang dengan sayapnya menyebar. Api hitam yang tidak biasa berulang kali meringkuk dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng yang sangat besar ini sedikit aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampaknya lebih nyata daripada sesuatu dengan substansi. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng berwarna hitam besar, yang tiba-tiba muncul, secara alami menggerakkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng yang sangat besar ini memberikan semacam aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan ketika melihatnya dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkan ketangguhan benda ini.
kemungkinan bahwa bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Dozong tidak akan mampu melakukan apapun untuk itu. Lonceng Setan Phoenix. Mata dari 4 Dozun besar di kursi khusus menggumpal saat mereka menatap lonceng hitam besar. Kesendirian muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi hal ini cukup hebat. Dikabarkan bahwa lonceng Setan Phoenix ini adalah Dou teknik yang diturunkan dari suku Setan Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur dari surga Setan Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Sheng. Kekuatan pertahanannya tidak terbandingkan menakutkan. Selain itu, bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ini memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan itu sangat sulit untuk ditangani. Itu adalah keahlian yang dimiliki oleh surga Setan Phoenix. Ada beberapa orang di kelas yang sama yang dapat mematahkannya. Namun, gadis ini memiliki jelas hanya mempelajari bagian-bagian yang dangkal darinya. Jika orang-orang tua yang tidak akan mati dari suku surga Setan Phoenix akan menggunakannya, itu adalah bahwa segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh lonceng Setan Phoenix ini. Semua kehidupan musnah saat lonceng berbunyi. Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, ikon suci lonceng Setan Phoenix ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis darah dari surga Setan Phoenix. Mata Huang Quan Zunze mengungkapkan beberapa panas sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai tingkat seperti itu. Namun, ikon suci lonceng Setan Phoenix ini bisa dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan lonceng Setan Phoenix ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan 2 elit Dou dari kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, Anda tidak boleh kehilangan diri sendiri dengan menjadi silau. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku surga Setan Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Dou yang berharga. Lei Zunze tertawa samar ketika dia dihukum. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa. Saya hanya bercanda. Diri yang dimuliakan ini, Dou Zun, tidak sebodoh itu. Posisi suku surga Setan Phoenix di dunia binatang ajaib mirip dengan Pil Tower dan Hall of Souls di wilayah dataran tengah. Mereka adalah semacam eksistensi superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan fraksi tersebut. Meskipun lonceng Setan Phoenix kuat, sedikit bagian dangkalnya tidak akan dapat mencapai apapun. Feng Zunze melirik lonceng Setan Phoenix yang sangat besar saat dia tertawa samar. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Lonceng Setan Phoenix Feng King Air mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan terkandung di dalamnya. Kekuatan itu bahkan menyebabkan para ahli di tingkat Lei Zunze sedikit merasa takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan. Namun, dari kelihatannya situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lonceng hitam gelap baru saja terbentuk ketika nyala api yang terbuat dari teratai api memotong udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya,
Lotus api itu seperti butiran pasir kecil yang dengan keras bertabrakan dengan lonceng besar dengan cara yang menentukan. Suara genta yang seperti petir tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar dengan liar menyebar dari permukaan lonceng besar itu seperti substansi nyata. Fluktuasi liar dan ganas menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Bunyi lonceng baru saja terdengar ketika suara rendah dan dalam mengikutinya. Pada saat itu, lotus api 3 warna berukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menyebabkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi ratusan ribu kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu dengan cepat naik. Beberapa tempat di pegunungan petir angin yang jauh mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap naik ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir telah menguap pada saat ini. Pukulan petir yang melintas di dalamnya persis seperti tikus yang pernah melihat kucing. Semua dari mereka melarikan diri panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan lengkap saat lotus api 3 warna meledak. Tak terhitung jumlah orang di gunung petir yang basah kuyup karena keringat. Bahkan Douki tidak bisa sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, itu mungkin bahwa gunung petir ini akan benar-benar dihancurkan olehnya. Ekspresi dari 4 douzun besar di kursi khusus mengalami berbagai perubahan pada saat ini. Mereka tidak pernah mengira Xiao Yan akan menggunakan teknik Dou yang menakutkan seperti itu. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Douzong mengalami kesulitan untuk mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu muncul di tangan 1 bintang Douzong. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Dengan demikian, dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka bergetar lebih banyak lagi. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang dari api surgawi 3 warna di langit. Dalam menghadapi letusan dari lotus api berwarna 3 ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke tulang-tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Orang ini benar-benar berbahaya. Fei Tian menarik napas dalam-dalam dari udara. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat Xiao Yan di hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi seperti itu di sekitar oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng berwarna hitam besar itu tidak mengalami banyak perubahan setelah disambar oleh gelombang api 3 warna. Selama Fan King Air bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Namun, sepertinya Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jernih dan lembut tiba-tiba menerobos langit yang tenang. Suara ini mungkin pingsan, tetapi itu tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci ke lonceng besar hitam gelap, dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten.
dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.